Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer. Tertua di semesta ini lagi heboh soal penjual es teh yang diolok-olok Gus Miftah ya. Banyak permintaan yang masuk ke WA ya, supaya saya membahas es teh. Kita buka dulu ya. Di Instagram ada di HP, jadi nggak bisa dibuka, adanya kita pakai ini aja, Twitter atau X, dan kita pakai program OBS ya, supaya bisa kerekam aja. Saya pakai HP yang rekam Gus Miftah pakai OBS. Kita lihat ngomong apa yang jadi masalah ini. Oh kan borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nah itu yang masalah, itu ucapan yang G tadi ya. Terus sebelah kiri itu tertawa terbahak-bahak ya, yang pakai peci itu menunjukkan tidak ada rasa empati ya terhadap penjual es teh itu. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf nih. Jadi sampai situ cukup ya, bahwa Gus Miftah itu ada permintaan itu tadi suruh borong, tapi udah laku belum ya, jual sana. Jadi kalau nanti udah dijual, kalau nggak laku itu maka itu takdir katanya. Dan jamaah ikut tertawa dengan joke candaan Gus Miftah. Mungkin dia tidak menduga ya candaannya itu akan memantik reaksi luas ya seluruh Indonesia, dan dia diminta untuk dipecat sebagai staf khusus ya presiden ya, Gus Miftah. Dan kemudian Prabowo memberikan reaksi dengan keras dan suruh minta Miftah langsung meminta maaf, dipastikan meminta maaf langsung ke Pak siapa itu tadi itu yang umur 37, Pak Sun Haji Sun Haji. Kita lihat ya respon dari presiden ya. Ini kita lihat. Gerindra sebut tindakan Gus Miftah tidak sesuai ajaran Prabowo ya. Ini saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. Nah, di sini dia bilang saya sangat hormat terhadap pedagang kaki lima. Ini gaya Prabowo ya, yang sangat ultra nasionalis dan membela rakyat kecil, bagaimana mengamankan kekayaan Indonesia dari penjara asing ya. Itulah anggapan dia seorang ultra nasionalis begitu ya. Sama tukang ojol, sama tukang bakso, si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu. Sama tukang ojol, sama tukang bakso ya. Ada persoalan di sini. Kalau memang Prabowo itu dia sangat hormat terhadap tukang ojol, itu harus diperhatikan kesejahteraan mereka ya. Kan pemerintah itu tugasnya dua ya, fungsinya. Satu, membangun atau membuat prosperity, memberikan kesejahteraan untuk rakyat ya. Dan dua, menciptakan rasa aman untuk seluruh warga Indonesia yang dipimpinnya. Dan kita lihat ojol itu kalau di Jakarta ada sekitar 2 juta. Itu hubungan dengan perusahaan itu sangat lemah ya. Nggak cukup Prabowo mengatakan saya hormat, harus diberikan satu bergening baru sehingga taraf hidup tukang ojol itu naik. Kalau di luar negeri pemerintah turun tangan ya. Akhirnya ojol-ojol di luar negeri itu baik GrabCar maupun driver ojol dan motor itu mendapat gaji ya, minimal itu. Terus kemudian mendapatkan perlindungan kerja, BPJS atau apa istilahnya. Dan itu adalah posisi yang pemerintah masuk di situ untuk menekan ya
pengusaha ojol sehingga mereka bisa setara, setidak-tidaknya memenuhi rasa keadilan, sehingga ojek online itu baik yang motor yang mau mobil itu mereka di sana sejahtera karena mendapatkan gaji bulanan. Sementara kalau di Indonesia kan pemerintah nggak ikut campur, dibiarkan sebagai mitra sehingga pihak perusahaan ojol itu memotong sekian persen dari penghasilan ojol itu, dan tidak ada perlindungan hari tua misalnya, tidak ada perlindungan BPJS ya, yang dibebankan ke perusahaan yang harus bayar karena sifatnya mitra, mereka bukan karyawan. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara Eropa, baik di Skandinavia maupun di Inggris, itu pemerintah turut campur sehingga ojol itu ya, baik motor maupun mobil, mereka mendapat gaji bulanan dan mendapatkan perlindungan mereka sebagai karyawan seperti perusahaan, bukan sebagai mitra seperti di Indonesia. Kalau Prabowo betul-betul dia mencintai kaki lima, mencintai ojol, mencintai tukang bakso, setidak-tidaknya ojol itu betul-betul ojol harus diberikan satu perlindungan proteksi politik ya. Dan tidak cukup hanya seperti seorang demagog ya, demagog yang mempengaruhi pendengarnya untuk yakin terhadap apa yang dia ucapkan dan tanpa merubah nasib dari ojol itu atau pedagang kaki lima itu misalnya. Keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya, itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Sampai titik ini adalah benar dalam perspektif Islam, mencari nafkah adalah suatu pekerjaan yang mulia. Kafa bil mar'i isman, dalam potongan hadis Rasulullah itu, cukuplah laki-laki atau kepala keluarga itu isman, berdosa kalau dia tidak memberikan makan keluarganya ya. Dan sektor informal yang disebut oleh Prabowo seperti ojol, seperti tukang bakso, seperti tukang teh, mereka mencari nafkah, itu sebenarnya harus juga mulai mendapat perhatian pemerintah tentang kesejahteraan mereka. Kan mereka tidak bisa memasuki sektor formal. Setidak-tidaknya ojol dalam bahasan kita sekarang itu bagaimana mulai diupah oleh kebijakan politik Prabowo ya. Dan mereka sektor informal itulah yang sebenarnya sokoguru ekonomi kita, yang bisa menahan ekonomi kita dari gempuran krisis ya. Ini Gerindra dengan segala kerendahan hati, Mimin minta Gus Miftah untuk minta maaf ke Bapak penjual es. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya tidaklah merupakan isu utama ya dalam pemerintahan Prabowo yang penuh ya residu ya masalah dari pemerintahan sebelumnya. Pemberantasan korupsi misalnya, itu juga masalah yang justru akan memiskinkan rakyat kita sendiri kalau tidak dituntaskan. Apalagi Prabowo semacam ragu-ragu untuk mendorong ya disahkannya undang-undang perampasan aset ya. Kalau hanya ditangkap-tangkap itu koruptor di 10 hari pertama kekuasaan Prabowo yang setelah dilantik tanggal 20 sampai berapa 28 orang koruptor ditangkap, itu nggak ada terlalu berguna kalau tidak dihukum mereka, tidak dimiskinkan melalui undang-undang perampasan aset. Nah, undang-undang perampasan aset itu ternyata juga mendapatkan perlawanan dari sejumlah anggota DPR karena mereka tidak menginginkan istilah perampasan aset. Jadi ada semacam perlawanan semantik yang mereka inginkan. Undang-undang itu namanya bukan perampasan aset tapi recovery aset ya, pemulihan aset. Dan mereka mengacu ya pada United Nations Convention Against Corruption. Jadi konvensi PBB melawan korupsi. Mereka dalam konvensi yang sudah diratifikasi oleh DPR itu, menurut salah satu anggota DPR dari partai yang besar itu, dia mengatakan kita jangan pakai perampasan aset karena kita harus mengacu pada konvensi PBB, yaitu
aset recovery, pemulihan aset, dan itu kan salah satu bentuk perlawanan koruptor yang tidak ingin hartanya dirampas sebenarnya. Nah, pada titik ini sebenarnya Prabowo atau Partai Gerindra yang juga suaranya besar lewat pemilu tanggal 14 Februari 2024 kemarin harus tetap memakai perampasan aset ya, dan harus cepat disahkan. Dan Prabowo sebagai pihak pemerintah tentu bisa menekan atau melakukan semacam bargaining yang lebih kuat untuk mensahkan undang-undang itu dengan istilah perampasan aset, supaya tidak kesannya tidak ada semacam kemenangan dari para koruptor dengan mengatakan membuat istilah baru yaitu pemulihan aset. Padahal yang ditakutkan oleh koruptor adalah dia menjadi miskin. Kalau menurut ICW Indonesia Corruption Watch ya, itu kenapa koruptor itu begitu banyak di era Jokowi sampai naik 3 kali lipat dari 271 menjadi 917 kalau tidak salah selama 4 tahun sejak 2019 sampai 2023, karena hukuman untuk para koruptor itu menurut ICW itu hanya antara 3 sampai 4 tahun, sementara tidak ada perampasan aset. Setelah keluar dari penjara, setelah keluar dari kerangkeng besi, mereka para koruptor itu bisa menikmati hasil jarahannya. Dan ini yang jauh lebih substantif ya, untuk memberikan semacam prosperity, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia, bukan dialihkan ya untuk membahas isu yang sangat kasuistik yaitu penjual teh. Harusnya Prabowo tidak usah turun sampai mengeluarkan statement bahwa dia menghormati pedagang kaki lima, ojol, dan lain-lain. Yang harusnya dia justru memberikan satu pressure atau satu mengencourage, mendorong supaya lebih kuat. Mulai partai-partai itu di DPR mulai menggodok ya undang-undang perampasan aset bagi lenyapnya koruptor dan miskinnya koruptor di Indonesia yang sudah mengambil uang rakyat dan memiskinkan rakyat selama ini. Jadi itulah sedikit komentar saya tentang kasus es teh yang diolok-olok oleh Gus Miftah, dan kemudian ternyata sudah berhasil dia datang dan meminta langsung minta maaf, tetapi tidak terlalu penting sebenarnya itu isunya. Isu yang pokok dalam pemerintahan Prabowo adalah bukan memberikan satu statement terbuka bahwa dia menghormati orang-orang kecil, tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan politik itu bisa berpihak pada orang kecil secara politik melalui undang-undang. Saya Yudi Pramuko Tuang Dola dari Parung Ijukan. Tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.